Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartawan dari channel YouTube Sang Seniman Ketoprak, di mana channel ini membahas seputar tentang ketoprak, baik dari para pemainnya, kehidupan di belakang layar, kemudian kehidupan saat kita lagi pentas di atas panggung, dan juga berbagai macam hal lainnya yang ada di kehidupan di ketoprak. Dan terkhusus adalah ketoprak Siswa Budoyo Pati, di mana saya bernaung. Oke. Dan kebetulan saya punya banyak sekali teman-teman yang mempunyai banyak profesi, mulai dari penyanyi, kemudian MC, pengusaha, penyiar radio, dosen, dan banyak lagi lainnya, di mana saya berikan kesempatan mereka untuk bertanya seputar tentang ketoprak yang mereka belum ketahui. Karena mereka biar lebih tahu, lebih kenal secara lebih mendalam tentang ketoprak itu seperti apa. Nah, dan mereka sudah mengirimkan beberapa pertanyaan melalui WhatsApp video. Dan inilah beberapa pertanyaannya, hanya di channel Sang Seniman Ketoprak. Ya, Ketoprak itu apa sih? ketoprak. Sini. Alah, ada motor. Gak apa-apa, sini. Duduk sama mama. Mas Arkan tadi tanya ketoprak. Ketoprak itu adalah seni, pentas seni drama dengan konsep Jawa. Jadi kayak sinetron gitu, tapi ngomongnya pakai bahasa Jawa gitu, Mas. Menika sinten? Niki kulo bade dahar. Aduh, mama juga nggak bisa nerangnya gimana. Coba kita tanyain sama Om Harta. Iya. Om Hartawan ya. Seperti apakah nih Om? Nih anak milenial nih ya termasuknya. Umah Tuh kan taunya TikTokan aja. Makanya anak-anak perlu dikasih education tentang ketoprak. Umah caca. Baik, terima kasih Mbak Nia, seorang MC, penyanyi, ibu rumah tangga, dan juga wira swasta yang luar biasa hebatnya. Dan juga putranya yang ikut serta dalam video membuat pertanyaan untuk saya di channel Sang Seniman Ketoprak. Pertanyaannya, apa sih itu ketoprak? Nah, saya akan jawab. Ini menurut pengetahuan saya sendiri dan juga menurut pengalaman saya, ya. Sebisa mungkin kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Ketoprak adalah sebuah kesenian tradisional yang dulu dimulai dari Surakarta, kemudian berkembang ke Yogyakarta, kemudian ke wilayah Jawa Timur, terus kembali lagi ke Jawa Tengah. Ketoprak itu adalah sebuah seni teater yang menggabungkan adegan demi adegan, ya kan? Kemudian didukung dengan musik Jawa atau gamelan, di mana ceritanya itu ada bermacam-macam. Ada cerita dongeng, ada cerita legenda, ada cerita sejarah, kemudian ada cerita, banyak sekali berbagai macam cerita yang dimainkan oleh ketoprak tersebut. Di sana ada adegan laga, ada adegan perang, ada adegan nari. Nah, biasanya tari yang digunakan adalah gambyong untuk pembuka. Ada dagelannya yang lucu-lucu. Kemudian ada yang membawakan cerita, membawakan alur cerita. Perjuangan juga ada, cerita percintaan juga ada. Nah, ini semacam drama musikal, tapi kalau di Jawa nyebutnya ketoprak terkhusus untuk wilayah Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Timur. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman sudah pernah lihat namanya ludruk, lenong, nah kurang lebih semacam itu. Tapi kita menggunakan baju adat Jawa karena ceritanya lebih banyak dari wilayah Jawa. Tapi kalau misalnya ceritanya tentang Aladin atau semacam cerita 1001 malam, kita pun menyesuaikannya. Jadi seperti itu, jadi komplit. Nanti backgroundnya ini pakai layar.
deh, jadi pakai layar. Nanti misalnya di hutan, ya gambarnya lukisan hutan. Misalnya di taman, lukisannya taman. Di gua, lukisannya juga di gua. Seperti itu. Terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari siapa nih? Arti ketoprak sendiri itu diambil dari bahasa apa sih? Kok bisa dinamain ketoprak? Mungkin ada filosofinya kah? Mungkin ada kepanjangan dari ketoprak kah? Atau diambil dari kata apa, bahasa apa? Kok bisa dinamain ketoprak? Itu bikin penasaran loh. Ketoprak itu kepanjangan dari apa sih, atau singkatan apa atau apa gitu? Boleh dijawab ya? Ya. Terima kasih Vita atas pertanyaannya. Dirimu menanyakan kenapa sih namanya harus ketoprak gitu. Nah, saya akan bercerita sedikit tentang sejarah ketoprak. Kalau saya ada kurangnya atau ada lebihnya, saya mohon maaf. Saya dulu waktu bergabung dengan ketoprak itu dikasih buku ya dari seseorang yang saya tidak bisa sebutkan namanya. Di sini mengupas banyak hal tentang ketoprak dan saya akan bacakan. Ketoprak itu lahir di Surakarta tahun 1908. Waktu itu yang memulai pertama adalah Raden Mas Tumenggung Wreksadiningrat. Waktu itu pertama kali, kenapa harus ada ketoprak? Karena ada satu pernikahan, di mana pernikahan ini antara Kanjeng Gusti Pangeran Arya Pakualam VII dengan Gusti Bandara Raden Ayu Retna Kuasa yang merupakan putri dari Sri Susuhunan Pakubuwono IX. Itu berlangsung pada tanggal 5 Januari 1909. Nah, waktu dulu belum ada gamelan komplit dan sebagainya, hanya menggunakan kentongan sebagai pertanda in-out frame-nya dari para parogo atau para pemeran tersebut. Jadi musiknya juga pakai kentongan tersebut. Nah, kemudian berkembang lagi pada tahun 1924, Ki Wisangkara mencoba. Waktu itu ketoprak hanya dimainkan di dalam sebuah keraton. Nah, ini mencoba dibawa keluar. Bagaimanakah permintaan masyarakat? Apakah mereka menyukai tentang ketoprak kesenian ini? Ternyata belum terlalu menarik karena hanya menggunakan kentongan saja. Kemudian berkembang lagi, ada yang mencoba untuk mengembangkan ketoprak itu, yaitu pada tanggal 15 April 1925 ada perkumpulan ketoprak pertama adalah namanya Krida Madya Utama. Waktu itu didirikan oleh Ki Jaya Trunaresa. Kemudian ketoprak ini mengadakan pegelaran waktu itu di acara Maleman di Klaten, dan iringan musiknya yaitu waktu itu berupa lesung, terus ada kendongan, dan ceritanya hanya menggunakan para parogonya atau pemerannya hanya menggunakan baju seadanya. Jadi masih apa adanya, belum sampai seperti ini. Kemudian berkembang lagi pada tahun 1928, yaitu berdiri ketoprak wanita namanya Bekso Langen Wanito. Waktu pementasan pertama di alun-alun Yogyakarta, waktu sekatenan. Akhirnya sukses nih ketoprak ini, karena pertama kali ketoprak wanita. Kemudian sukses hingga melanglang buana sampai dengan Banyuwangi, Surabaya, Semarang, dan bahkan ke kota Bandung dan juga Jakarta. Berkembang lagi, ada ketoprak Kridomudo, yaitu pada tahun 1929. Waktu itu didirikan oleh Ki Mangun Sarjana. Dengan dalangnya waktu itu adalah Ki Pawirosono, bekas wayang orang dari Surakarta. Kemudian ketoprak Kridomudo ini mewujudkan sebuah ketoprak yang bagus. Ada namanya ketoprak tobong. Ketoprak tobong adalah ketoprak yang kita pentas dari satu kota ke kota lain, kita pindah tempat. Kemudian kalau kalian mau nonton itu harus pakai tiket, gitu kan? Harus pakai tiket, dan itu ditutup semuanya. Jadi kayak studio, tapi pindah-pindah kota, 3 bulan, 4 bulan gitu.
Kemudian sudah mulai komplit, ada panggung dan juga gamelan. Dan kentongannya yang pertama kali itu diganti dengan keprak. Nanti saya tunjukkan foto atau videonya keprak seperti apa. Nih. Ya kan? Kemudian tahun 1931 di Yogyakarta berdirilah ketoprak dari rukun kampung Dagen. Didirikan oleh Ki Sosro Ganjur. Kemudian berkembang lagi 1932 berdiri ketoprak Mardi Mandana atau Mandawa atau Krida Raharja. Dan berkembang berikutnya sampai dengan ke Jawa Timur. Seterusnya ada Siswa Budoyo, Wahyu Budoyo. Kemudian para seniman-seniman ini kan pindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya, kenal satu orang ke orang lainnya, akhirnya mendarat juga di Kota Pati, hingga ada namanya ketoprak Siswa Budoyo Pati yang sudah 31 tahun sekarang. Kemudian kenapa ketoprak prak itu awalnya dari kentongan, atau biar untuk memulai segala sesuatunya dimulai dari kentongan, hingga akhirnya diganti dengan keprak. Akhirnya terjadilah ketoprak. Begitu Mbak Vita. Jadi gimana sih awalnya Kak Hartawan itu bisa terjun di dunia ketoprak? Terus apa yang bikin Kak Hartawan tertarik sama dunia ketoprak? Halo Evelyn, apa kabar? Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan ini pertanyaannya bagus sekali Evelyn. Gimana awal terjun di ketoprak dan apa yang membuat tertarik dengan ketoprak? Oke, saya akan ceritain panjang sekali. Gimana awal terjun di dunia ketoprak? Waktu itu pada tanggal 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19. Pada tanggal 19 Juni 2018, saya itu melihat sebuah pertunjukan ketoprak tetangga saya, gitu kan. Melihat pertunjukan ketoprak namanya ketoprak Siswa Budoyo. Waktu itu saya lihat siang hingga malam. Mereka pentas itu 2 kali, siang itu jam 1 sampai jam 5, malam itu jam 9 sampai dengan jam 3 pagi. Saya tungguin mereka siang dan malam. Kemudian karena rasa penasaran saya, dulu mulai dari SD, SMP saya masih suka sekali melihat ketoprak, ya kan? Kemudian SMA mulai jarang karena udah mulai pindah-pindah, kemudian kuliah, kemudian bekerja juga di berbagai kota. Tidak pernah sekali nonton ketoprak, ya. Makanya begitu lihat ada ketoprak waktu itu saya sangat antusias. Dari tanggal 18, hari berikutnya setelah ketoprak itu pentas di rumah saya, pindah ke desa lainnya di kecamatan lain. Saya ikuti mereka di hari kedua. Hari ketiga saya ikuti mereka pindah lokasi lagi. Hari keempat mereka pindah lokasi lagi, saya ikuti. Hari kelima akhirnya saya kenal dengan beberapa anggota dari pemain ketoprak tersebut. Kemudian saya ditawari malam hari itu juga. Saya masih ingat jam 12 malam sampai dengan sebelum hari keempat itu, sore hari saya udah ditanyain sama sutradara atau dalangnya. Sore hari ini sambil bercanda-bercanda gitu, kamu ikut ketoprak aja gimana gitu, ditawarin. Karena seniman Pati itu belum ada seniman yang muda, yang tinggi, bagus gitu lah intinya. Masih jarang sekali untuk mencari seniman muda dari kota Pati. Waktu itu saya sih hanya sebuah guyonan waktu itu, tidak saya hiraukan karena hanya sekedar gojek atau bercandaan. Ternyata di hari kelima tiba-tiba saya dipanggil. Saya datang, kemudian ngobrol dari jam 12 malam sampai dengan jam 3 pagi. Benar-benar ditawarin, gimana kalau kamu ikutan ketoprak gitu. Ini benar-benar Pati belum ada seniman muda loh gitu. Ya, saya nggak ada keinginan sama sekali waktu itu untuk bermain ketoprak, karena saya juga masih bingung, masih belum tahu, karena banyak hal yang saya bingungkan di dunia ketoprak itu gitu loh. Bahkan bahasa Jawa pun saya belum lancar, bahasa halus, bahasa untuk sebuah adegan di ketoprak harus gimana-gimana, waktu itu saya belum paham sama sekali. Jadi masih, wah, ini
ini sebuah kebingungan saya yang luar biasa gitu. Dapat tawaran untuk bermain ketoprak. Akhirnya di hari ke-6 saya tidak ikut atau tidak mengikuti mereka. Kemudian malamnya saya konfirmasi sama sutradara, siap Pak, saya main ketoprak. Hari ke-7 saya sudah mulai pentas ketoprak. Itu awal pertama kali terjun. Nah, dari hari pertama sampai dengan hari ke seterusnya itu awal-awal saya tidak ada yang kenal dengan salah satu pemain. Saya memberanikan diri berkenalan dengan satu orang, dikenalkan ke orang berikutnya, terusnya hingga akhirnya saya kenal dengan para pemainnya waktu itu. Jadi benar-benar nggak ada yang kenal, kemudian dikenalkan, akhirnya saya diajak bermain ketoprak. Yang membuat saya tertarik adalah gini. Ketika saya nonton ketoprak itu, satu, mereka sangat pintar sekali untuk memahami alur cerita. Mereka standby, artinya saat adegan mereka itu saat tampil harus naik ke atas panggung, mereka tahu season kapan harus naik dan turun panggung, karena di sana tidak ada yang mengawasi di atas panggung sutradara. Setelah ini kamu turun, setelah ini kamu naik, itu nggak ada di atas panggung. Tapi mereka dengan sadar sendiri, mereka tahu persis kapan waktunya harus naik dan turun panggung sesuai dengan cerita tersebut. Mungkin mereka waktu itu hafal dengan cerita-ceritanya. Nah, itu yang membuat saya penasaran. Loh, ini mereka begitu cerdas menghafalkan sebuah cerita yang dimana tanpa ada naskah gitu loh. Itu yang membuat saya penasaran, yang membuat saya tertarik. Dan terlebih ini menimbulkan rasa kangen saya, dimana waktu kecil saya sering menonton ketoprak, tiba-tiba ketika sudah dewasa saya bertemu dengan para seniman itu dan bisa ngobrol secara dewasa. Artinya lebih bisa menyatu antara personal gitu loh. Nah, di situ jadi penasaran. Yang kedua adalah semacam mengulang masa lalu, melihat sebuah kesenian tradisional ketoprak sampai dengan sekarang ini ternyata masih ada di era milenial. Itu Evelyn. Terima kasih ya. Halo malam hartawan, nama aku Priha dari Jogja. Hartawan, aku ini kan followers kamu di IG. Aku nih ngefans lah sama kamu gitu. Aku suka banget ya lihat story-story kamu. Dan di sini aku mau tanya, kamu kan sering upload nih story lagi main ketoprak kayak gitu kan. Aku tuh suka banget dan kamu sangat menjiwai di peran kamu itu. Yang aku pengen tanyain, kenapa sih anak muda seperti kamu yang masih muda, ganteng lagi, kamu sangat mencintai budaya Jawa, bahkan itu ketoprak, dan ketoprak itu nggak semua orang bisa memerankan itu gitu loh. Dan udah sangat jarang banget anak muda seperti kamu yang suka banget sama yang namanya ketoprak. Halo Priha, apa kabar? Pertanyaannya adalah kenapa kamu sangat mencintai budaya Jawa, padahal kamu masih muda gitu ya, masih ada hal yang lain yang bisa kamu kerjakan selain main ketoprak, khususnya ya yang kamu geluti saat ini. Nah, kenapa saya sangat mencintai? Ternyata ada rasa kepuasan sendiri saat kita bisa bermain ketoprak, bertemu dengan banyak orang, bisa mengenal bahasa Jawa lebih dalam, kemudian bisa gending atau nyanyi secara Jawa, kemudian bisa beradu akting, bisa mengetahui sejarah-sejarah di tanah Jawa. Kurang lebih ya saya sudah mempunyai bekal ilmu sekarang. Kemudian kalau bukan kita siapa lagi gitu loh yang benar-benar melestarikan kebudayaan Jawa, khususnya adalah ketoprak. Maka dari itu, ayo anak-anak muda jangan terlalu terlena dengan kebudayaan Barat, tapi harus balance atau seimbang dengan menyukai atau mencintai kebudayaan kita. Kalau bisa malah lebih banyak mencintai kebudayaan kita, ya kan? Nanti kalau sudah lestari atau semakin naik kebudayaan kita juga yang beruntung membawa nama besar Indonesia gitu. Jadi benar-benar saya sangat suka dengan ketoprak, benar-benar ingin mempromot atau mempromosikan ketoprak sebaik-baiknya agar menjadi mendapat tempat yang layak, yang lebih baik, sekelas wayang kulit mungkin ya, seperti itu. Itu yang membuat saya cinta dengan kebudayaan Indonesia atau Jawa, terkhusus adalah ketoprak. Thank you Riha. Oke,
Baik, terima kasih. Tadi adalah pertanyaan seputar tentang sejarah ketoprak sedikit, kemudian awal karir saya berketoprak itu karena apa yang membuat saya suka, dan apa yang membuat saya suka juga dengan kesenian Jawa. Sudah saya jawab semua. Itu yang di seri pertama tentang history, hashtagnya history. Di episode atau seri kedua nanti tentang make up, ya. Banyak sekali yang udah bertanya, sudah saya rangkum. Jadi saksikan terus di channel Sang Seniman Ketoprak. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.